Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 STM Jos. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pertemuan pada pagi ini, tolong salah satu memimpin doa, Mas Yaki Muklis, coba pimpin doa untuk awal pertemuan pagi ini. Monggo. Doa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, ini pada sehat semua nggih? Ya, Alhamdulillah. Tetap semangat pokoknya nggih. Makanya tetap jaga kesehatan, hati-hati kalau keluar pakai prosedur ataupun pengaman prosedur keselamatan. Anak-anakku sekalian, nanti untuk awal pertemuan, saya harapkan jenengan mengisi untuk pretest. Pretest ini merupakan tes yang saya gunakan untuk mengukur sebatas ataupun sampai seberapa penjenengan paham atas apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin. Yang masih ingat minggu kemarin sampai apa? Mas Andika Yuda coba. kerja motor starter, Pak. Cara kerja motor starter, bagus. Nggih. Selain itu, coba Mas Rahmatadi Hidayat. Mas Rahmatadi Hidayat, adakah? Fungsi motor starter. Fungsi motor starter, bagus. Kemudian Mas Nur Ihsan dari kemarin yang sudah kita sampaikan. Fungsi motor starter. Fungsi motor starter. Oke. Terus Mas Angeliko. Langkah kerja dan fungsi motor starter. Langkah kerja dan fungsi motor starter. Yang sudah saya sampaikan minggu kemarin kelihatannya sudah banyak yang ingat. Oke. Tetapi pada pertemuan kali ini dari komponen-komponen motor starter. Oke ya. Saya sampaikan pertemuan ini kompetensi dasar yang akan saya sampaikan adalah menerapkan cara perawatan sistem starter. Kemudian indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya atau dengan dikatakan mampu kompeten itu adalah dengan memahami fungsi komponen dan cara kerja motor starter konvensional. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini, satu, peserta didik mampu mengidentifikasi tentang komponen dan fungsi komponen pada motor starter konvensional sesuai dengan bahan ajar tanpa terjadi kesalahan. Dua, peserta didik mampu mendeskripsikan cara kerja dari komponen-komponen motor starter konvensional dengan benar tanpa terjadi kesalahan. Ini adalah rangkaian sistem starter. Yang akan kita pelajari itu nanti adalah komponen dari rangkaian sistem starter ini pada motor starter ini. Ini. Jadi pada simbol M ini adalah simbol motor. Dan gambar komponen motor starter. Ya, pertama komponennya adalah yoke dan pull core. Yang kedua fill coil. Ketiga ada armatur, brush atau sikat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada coupling starter atau starter clutch. Ya, coupling starter atau starter clutch. Ada driver lever. Ada armatur brake. Yang selanjutnya, yang ke-8 adalah magnetic switch atau solenoid. Anak-anakku sekalian, motor starter bisa berputar pada pengujian. Kemudian setelah dipasang pada engine, dia tidak mampu memutar flywheel, dan akhirnya kalau tidak mampu memutar flywheel berarti mesin tidak hidup. Ini permasalahan kira-kira awalnya apa, Mas? Yang paling bayangan saja kira-kira apa? Mas Tegar coba.
Akhirnya mboten kuat, Pak. Aki ini mboten kuat. Tuh, selain aki tidak kuat. Brostelnya habis. Ada yang lain. Baru rapopo, Mas. Halo, Mas Wahyu? Nggih, Pak. Iya. Paham dengan apa yang saya sampaikan? Apa yang saya tanyakan? Nggih, Oke. brostel meneruskan nggih arus listrik nggih Ah. habis ya, sakit ya, Pak. Oh, Nggih. waktu saya praktek kemarin ya, itu praktek kemarin sudah diuji, dibongkar, diuji, kemudian pengujian menggunakan pull in coil dan hole in coil. Kalau pull in coil itu naiknya pinion gear ke atas untuk berkaitan dengan flywheel, sedangkan untuk hole in coil itu berputarnya pinion gear posisi di atas. Ini dia mampu tanpa beban ya, tidak ditempelkan pada engine. Nah, itu bisa naik, bisa putar, Mas. Tetapi ketika ini dipasangkan pada engine stand yang ada di bengkel, itu digunakan untuk menyalakan kendaraan, menyalakan engine, ini tidak mampu. Baterai bagus, dites dengan pull in coil, hole in coil bagus, ya. Tetapi ketika saya pasangkan di engine stand, ini saya gunakan untuk menyalakan tidak kuat. Ini kira-kira di mananya, Mas? Brostel bagus pengukurannya. Gimana, Mas Ignatius? Kira-kira di mananya? Tenaganya, Pak. Tenaganya. Tenaga di mana itu, Mas? Di motor starternya? Nggih. Itu tenaga di mana itu berarti, Mas? Ada yang kurang kah? Teng aki, Pak, kayak Pak. Aki bagus. Tadi sudah saya sampaikan aki bagus. Itu kalau diaplikasikan di komponen itu di bagian apanya gitu loh, Mas? Nggih. Main on dulu. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Halo Mas Wahyu. Nggih, Pak. Apa tadi? Kira-kira lemahnya tuh dari mana tuh? Arus aliran Arus aliran. Oh. Nah, tadi ternyata setelah pirnya itu hilang, pirnya tadi diganti dengan pir bullpen tadi, tidak mampu meneruskan arus secara maksimal. Itu berarti, Mas, anunya. Jadi, ya. Jadi saya sampaikan bahwasanya pir atau spring ya, tekanannya ini sudah pas. Sehingga ketika ini tadi hilang, ya, kita ini tadi hilang, terus diganti dengan pir bullpen tadi, ini tekanan dari pir ini tidak bisa maksimal. Sehingga arus ini tidak bisa secara maksimal dari baterai ke armatur. Jadi ketahuannya di situ ternyata, Mas. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, itu sekelumit ataupun contoh permasalahan sedikit yang ada pada motor starter, ya. Dan itu real, dan itu sering terjadi pada waktu praktek. Oke, coba sekarang jenengan simpulkan, Mas Adbulben. Sehingga tekanannya kurang. Jadi mendorong apa? Mendorong brush atau brostel ini berkurang. Itu ya, anak-anakku sekalian. Paham ya? Dari satu permasalahan tadi. Paham? paham, Pak. Bagaimana pahamnya? Daya tekan pada pir berkurang sehingga arus aliran melemah ke armatur lainnya, Pak. Bagus, bagus sekali. Jadi seperti itu, Mas ya. Ya, jadi seperti itu. Oke. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kelihatannya sudah terlalu lama ini tadi ya. Rakroso, Mas, ternyata sampai jam 9 jam 9. Ini saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada web lagi saya informasikan ke tes ya. Post-tes untuk mengetahui seberapa paham jenengan setelah kita mengadakan pertemuan kali ini. Oke, nggih? Jadi kesimpulannya tadi seperti itu. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan. Kemudian Mas Wahyu, silahkan dipimpin berdoa untuk penutupan atau untuk akhir pelajaran ini. Nggih? Nggih. Monggo.
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.